Video ini merupakan sebuah ilustrasi dari seorang anak yang mendapatkan kekerasan. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus. Peran strategis anak menunjukkan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa. Sementara itu, anak juga mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengabaian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak tersebut merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dalam 5 tahun terakhir atau dalam kurun waktu 2010 sampai 2015. Darurat kekerasan terhadap anak ini dapat dilihat dari data pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 tercatat 2.676 kasus kekerasan terhadap anak dengan 54% merupakan kejahatan seksual. Pada 2014 tercatat 2.737 kasus kekerasan terhadap anak yang 52%-nya adalah kejahatan seksual pada tahun 2015. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA menyatakan angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020. Kementerian PPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak. Pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020 yang juga terjadi pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA per 1 Januari sampai 31 Juli 2020 ada 3.290 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran. Sedangkan untuk contoh kasusnya sendiri di mana seorang anak menjadi korban eksploitasi oleh kedua orang tuanya sendiri. MS adalah inisial dari anak tersebut, menjadi mesin pencari uang lewat mengemis. Perbuatan ibu kandung dan ayah tiri ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Namun, uang hasil mengemis anak malah untuk beli sabu dan main judi. Perlakuan yang didapat MS awalnya masih berupa cubitan keras di bagian paha, hingga memar jika tidak mau mengemis. Kala itu korban masih berumur 6 tahun. Tergiur dengan hasil mengemis anaknya, ibu kandung korban mulai membuat patokan. MS tidak boleh membawa pulang uang kurang dari 100.000. MS juga pernah dipukul di bagian kepala oleh ibunya dengan gelas kopi. Korban mengelap darah yang mengalir di kepalanya dengan tisu, hingga luka tersebut sembuh dengan sendirinya. Hingga akhirnya penderitaan MS berakhir di mana seorang tetangga korban melaporkan perbuatan kedua orang tua tersebut ke Bintara Pembina Desa atau Babinsa setempat. Keduanya pun digelandang ke kantor polisi setempat. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Definisi anak yang menjadi korban berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 54 Ayat 1, diatur pula mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yakni NABSP, kekerasan fisik psikis dan kejahatan lainnya. Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak huruf B menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya huruf C menyebutkan anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, menentukan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan pasal 71D ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban, salah satunya korban kekerasan fisik atau psikis, yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban kekerasan akan mendapatkan perlindungan khusus. Definisi dari perlindungan khusus tercantum dalam pasal 1 angka 15, yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan dirinya maupun jiwanya dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu perlindungan khususnya adalah melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi tentang kekerasan dan pemantauan pelaporan serta pemberian sanksi. Selanjutnya pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan salah satu bentuk perlindungan anak sebagai korban, yaitu identitas dari anak tersebut wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang meliputi nama anak tersebut, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri dari anak tersebut. Kemudian berdasarkan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan identitas dari anak tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Kemudian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan juga terdapat dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak tersebut. Sanksi pidana pelaku kekerasan terhadap anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp72 juta. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Peran
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan atau penganiayaan adalah hanya sebatas menjadi lembaga pengawas. Dalam arti bahwa KPAI bertindak apabila ada masyarakat yang melaporkan terjadinya kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bisa dilihat dari pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa KPAI berfungsi untuk menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak: melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak, lakukan koordinasi antara lembaga, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Fungsi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yaitu melakukan pengumpulan data, informasi, dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak, melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak, memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan, memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak, menyebarluaskan publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2TP2A. P2TP2A adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, memiliki peran dalam upaya pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi, meliputi kegiatan sosialisasi, advokasi, penyuluhan, dan publikasi. Fungsi dari P2TP2A meliputi penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memfasilitasi dalam hal pelayanan bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, pelayanan bimbingan rohani dan keagamaan, serta memfasilitasi perlindungan terhadap korban di shelter. Peran dan fungsi unit PPA atau Pelayanan Perempuan dan Anak. Peran unit PPA atau Pelayanan Perempuan dan Anak. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, 6 Juli 2007, tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak atau unit PPA di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang unit pelayanan perempuan dan anak. Tugas unit PPA yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, atau juga terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Fungsi unit PPA. Fungsi yang dimiliki unit PPA meliputi yang pertama, penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum. Yang kedua, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Yang ketiga, penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.